Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi kali ini kita angkat tema propaganda Beijing berhasil. Menurut The Economist, propaganda Beijing telah meyakinkan orang yang di luar negeri percaya. Informasi publikasi tersebut mengutip sebuah studi oleh para ilmuwan politik di Harvard, Yale, dan Universitas Groningen berdasarkan 6.000 orang dari 19 negara. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama menonton propaganda China. Kelompok kedua diberi informasi dari pemerintah Amerika. Kelompok ketiga menonton kedua materi tersebut. Dan kelompok keempat adalah kelompok kontrol. Eksperimen tersebut menemukan bahwa mereka yang menonton pesan media pemerintah China lebih mendukung Partai Komunis China (PKC) dan pada akhirnya lebih memilih sistem China daripada Amerika. Sebaliknya, kelompok kedua yang terpapar pesan dari pemerintah AS kurang terpengaruh. Bagi mereka yang melihat kedua kumpulan informasi tersebut, China juga secara efektif menarik lebih banyak dukungan daripada AS. Propaganda China secara khusus meyakinkan orang-orang tentang aturan PKC daripada mengatakan bahwa China adalah bangsa yang demokratis. Materinya membahas bagaimana partai membawa stabilitas dan pertumbuhan. Yang disimpulkan oleh studi ini adalah aspek-aspek yang diandalkan orang ketika mengevaluasi sistem politik. Para sahabat juga pasti suka mendengar betapa hebat pemberantasan korupsi di sana. Xi Jinping sudah berhasil menangkap jutaan orang yang korupsi di negaranya. Ini digembar-gemborkan supaya banyak negara kagum, termasuk rakyat Indonesia. Maksudnya dengan cara-caranya yang totaliter lebih efektif daripada negara yang memperhatikan HAM dan demokrasi. Para sahabat pasti juga pernah mendapat WA tentang keberhasilan pemerintahan PKC, baik ekonominya, teknologinya, dan pembangunan yang spektakuler. Hal-hal ini membuat banyak orang yang menonton propaganda PKC akan setuju bahwa China sekarang sudah jadi negara maju, akan segera menyalip AS, dan akan menjadi negara dengan perekonomian nomor 1 di dunia. Pertanyaannya adalah, mengapa PKC sangat getol berpropaganda? Karena ini sebetulnya dilakukan untuk menutup aib dan boroknya. Pemerintahan PKC sangat pandai berbohong. Dia pandai membuat orang jatuh hati dan tertarik padanya. Karena strategi PKC selalu memberi yang manis terlebih dahulu, tapi pahit kemudian. Akibat propagandanya, sampai sekarang masih banyak orang tidak percaya terjadi penindasan kaum Uighur, penindasan kaum Kristiani, pengambilan organ, dan penindasan Falun Gong. Bahkan juga tidak percaya bahwa virus COVID-19 itu berasal dari China, melainkan dari AS, dari Amerika. Mengapa demikian? Karena PKC menutup informasi di dalam China, sehingga kebenaran di dalam tidak diketahui oleh dunia luar, dan menyebar informasi palsu, narasi sesuai kepentingannya dengan masif ke seluruh dunia, sehingga banyak orang bingung, ragu, dan malah lebih percaya pada pemerintahan PKC. Menurut The Economist, Beijing menginvestasikan 7 miliar hingga 10 miliar dolar setiap tahun bagi para propagandis untuk menceritakan kisah China dengan baik. Jika dirupiahkan itu sekitar 105 hingga 150 triliun rupiah. Jika dikonversi rupiah saat ini di angka 15.000 rupiah. Dana yang begitu besar dikeluarkan oleh PKC untuk mempersolek dirinya. Dana ini bisa digunakan untuk membeli media sebagai corong kepentingan PKC. Dan di Indonesia juga nampaknya sudah ada media-media yang menyuarakan kepentingan PKC. Dana ini juga bisa untuk menjamu para pejabat, jurnalis, dan juga akademisi agar pro dengan PKC. Yang menyebabkan para elit suatu bangsa menjadi mandul dan tidak rasional, malah membela kepentingan PKC. Hal ini bisa dilihat dari kasus penindasan Muslim Uighur. Sepertinya para elit yang seharusnya berbicara lantang, malah dia membeku. Mengapa? Ada kemungkinan para elit ini sudah mendapat madu dari PKC yang membuat lidahnya menjadi keluh ketika harus menyuarakan kebenaran. Berikut adalah sedikit kisah nyata bagaimana PKC membiayai mahasiswa dari Afrika hingga bisa berjalan-jalan ke luar negeri, namun rakyatnya sendiri diabaikan. Dari video itu
dia mengatakan dia menggunakan tabungannya untuk bepergian ke 17 negara, termasuk Eropa, seperti negara Swedia dan Asia. Dia mengatakan bepergian di Asia itu murah, dekat dengan China, dan menyenangkan. Tapi netizen Tiongkok sendiri menulis banyak komentar seperti, mahasiswa kami hanya memiliki 30 yuan sebulan atau $4,5, sekitar Rp70.000. Di mata PKC sangat penting mengeluarkan uang untuk membeli status internasional. PKC tidak pernah begitu murah hati kepada orang China, rakyatnya sendiri. Belajar dari hal ini, apakah PKC juga lakukan kepada masyarakat Indonesia? Kita bisa mulai mencari channel-channel yang getol memuja pemerintahan PKC. Ditelusuri lebih jauh, kita akan mengerti mengapa mereka menyuarakan hal baik dari PKC. Karena kemungkinan mereka sudah mendapatkan madu dari PKC. Namun harap diingat sekali lagi, PKC selalu memberi manis di depan, pahit selanjutnya. PKC jagonya berbohong. Untuk selamat, jangan bekerja sama dengan PKC. Mengapa? Karena kita pun pasti ditipunya. Silakan komen dan share video ini sebagai bentuk perjuangan demi kedaulatan Indonesia. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.